Hadirin jamaah Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ke-14 Ramadan ini akan kembali diisi oleh Al-Mukarram Muhammad Yusuf S. Susi. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kemarin malam saya membahas tentang persoalan di seputar yang masuk dalam masalah riba. Jadi penting juga saya wasiatkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menyampaikan bahwa riba itu dosanya ada 73. Jadi dosa riba itu 73 dan itu tingkatan paling atas sampai ke bawah, sampai yang paling rendah. Dan dosa riba yang paling rendah kata Nabi itu sama dengan berzina dengan orang tua. Itulah dosa yang paling rendah dari riba, dari 73 dosa riba yang ada. Itulah sehingga kenapa Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk menghindari. Dan yang masuk disiksa bukan hanya orang yang melakukan riba, tapi orang yang istilahnya yang menjadi yang menerima riba itu juga kena hukuman. Makanya di dalam neraka itu Rasulullah melihat orang berenang di atas bara api, kemudian dia memakan api yang terbuat dari batu dan dia berenang. Tapi setiap dia berenang dari sungai itu menuju ke pinggir, kemudian ada orang yang berdiri di pinggir itu yang selalu melemparkan batu kepadanya. Kemudian orang itu kemudian terbawa lagi arus api neraka masuk ke tengah sungai itu. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, siapa gerangan itu ya Jibril? Malaikat Jibril mengatakan, orang yang berenang itu di atas api adalah pemakan riba. Dan orang yang bekerja sama dengannya itulah yang selalu melemparkan batu kepadanya supaya dia tidak naik ke pinggir sungai itu. Dan itulah yang membuat Nabi Rasulullah menangis, sehingga dia sangat mewasiatkan itu untuk menghindari riba. Bahkan di hadis yang lain dari Imam Muslim, Rasulullah mengatakan ada dua dosa ketika sudah dilakukan terang-terangan maka musibah tidak akan bisa ditahan, bencana tidak akan mungkin bisa ditahan. Yang pertama adalah zina, kemudian yang kedua adalah riba. Dua dosa ini kata Nabi tidak akan bisa menghalangi bencana. Ketika suatu dosa ini sudah terang-terangan dilakukan, dan sekarang kan itu yang jadi masalah. Karena ini sudah nampak, makanya saya wasiatkan, bahkan mursyid kami di Aceh, di Biren, itu Syekh Muhammad Nur, ketika kami ngaji tarekat sama beliau, ada pesan beliau dan saya melihat buktinya sendiri, bahwa orang yang memakan riba itu di dunia bisa dilihat apinya. Jadi sebenarnya itu dia memakan api, dan itu api bisa kita lihat. Jadi kalau orang memakan riba dan itu sudah lama melakukan itu di punggungnya ketika kita mengambil dedak, kemudian mungkin serbuk-serbuk yang mudah terbakar, itu kemudian kita usapkan di punggungnya, itu terbakar. Dan itu bisa dilihat di dunia. Makanya saya wasiatkan jangan sekali-kali memasuki dosa itu, karena ini bahaya. Dan itu tidak akan ada orang yang selamat dengan riba. Kenapa?
Yang pertama Rasulullah mengatakan doanya tidak akan dijawab. Pemakan riba itu tidak mungkin dijawab doanya. Kemudian yang kedua, sedekahnya pun tidak akan diterima. Karena sedekah dari harta riba itu akan tertolak. Jadi percuma dia melakukan sedekah. Karena kenapa? Man akal al-haram la tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yawman maniyah. Siapa yang memakan makanan haram itu 40 hari 40 malam, doa dan sholatnya tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang harus kita hindari. Adapun tentang masalah bank konvensional, tidak semua ulama sepakat itu bahwa itu adalah riba. Sekali lagi untuk bank itu tidak semua ulama. Ulama Mesir yang dahulu itu mengatakan bahwa bank konvensional itu tidak riba, tapi dengan syarat tadi bukan simpan pinjam, tapi itu titip modal. Karena uang yang kita simpan di bank itu tidak disimpan secara mutlak, tapi dipinjamkan oleh bank ke pihak berikutnya untuk dikelola usaha, sehingga pengelolaan itu mendatangkan manfaat, mendatangkan hasil, dan hasilnya itu yang menjadi bunga. Jadi makanya ulama Mesir itu dalam kita mengatakan bank konvensional itu tidak riba. Cuma di Indonesia ini Majelis Ulama Indonesia itu memfatwakan bahwa seluruh jenis bank konvensional itu menjadi riba. Tapi ini juga jadi masalah karena semua jamaah haji dan umrah mendaftar di bank, sehingga ketika dihukumi itu haram, maka tidak ada jamaah haji dan umrah yang sah hajinya. Semua pegawai termasuk Kementerian Agama, bahkan pengurus MUI yang PNS itu juga mengambil dari riba itu. Kalau dia anggap riba, makanya ulama Mesir itu tidak memfatwakan bank itu sebagai riba. Jadi itu penting saya sampaikan. Jadi semua ulama mengharamkan riba, semua, tidak ada satupun. Biar ulama itu tidur kemudian dikasih bangun ditanya, pasti mengatakan riba itu haram. Tapi tidak semua ulama sepakat bahwa bank konvensional itu riba. Itu yang harus kita pahami. Jadi sama dengan rokok kan. Di Indonesia ini dipatwakan, jadi awalnya itu dipatwakan rokok haram mutlak. Pokoknya semua haram. Tapi setelah 3 tahun kemudian dikaji, berubah, rokok itu tidak haram mutlak, tapi haram pada anak kecil, ibu hamil, orang sakit, dan merokok di tempat umum. Itu diharamkan. Kenapa berubah? Itu karena melihat kaidahnya. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, salah seorang ulama ahli tafsir kita yang ada di Indonesia, itu mengatakan rokok itu haram karena melihat dari sisi kesehatan bahwa perokok pasif itu yang racun asap itu. Jadi kalau orang merokok, asapnya yang keluar itu yang mengandung racun, itu yang membahayakan orang lain, sehingga dipatwakan haram. Tapi dari NU, kan saya NU mengikuti Batsul Masail, itu ulama-ulama kita itu tidak mau mengatakan bahwa itu haram ketika hanya melihat dari asapnya. Karena kalau dia mengatakan kalau asapnya yang mengandung racun sehingga diharamkan rokok, mestinya juga mobil dengan motor yang kena potnya itu mengeluarkan asap, itu juga diharamkan. Wah, itu jadi masalah. Karena kan gitu kan. Karena dia mengatakan karena di alasannya mengandung racun, ya biar mobil kan, biar motor, apalagi mobil yang pakai solar itu, asapnya itu kan justru lebih banyak racunnya daripada rokok. Kenapa itu tidak dipatwakan haram? Nah, inilah sehingga muncul berbagai macam perbedaan pendapat. Kalau saya, kalau tidak merokok lebih aman. Ya. Tapi yang merokok ya jaga, ya kan? Jadi saya duka. Tapi ada juga yang mengatakan rokok haram, tapi dia jual rokok, itu jadi masalah. Nah itu. Jadi bagi yang mengatakan rokok itu haram, jangan sekali-kali jual rokok. Sampai mengatakan petasan itu haram, jangan jual petasan. Ya, ada yang mengatakan masih masuk di Facebook petasan itu haram, mengikuti Yahudi. Ternyata dia yang jual petasan. Itu jadi masalah kan. Jadi ini banyak hal yang memang harus kita luruskan. Makanya saya wasiatkan tadi hindari sedapat mungkin. Kalau bisa, sebenarnya ada jalurnya Pak kita. Makanya itu jalur yang paling selamat itu adalah jalur sedekah. Sebenarnya Allah sudah janji kita, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kasih saya 1, nanti saya kasih ke 10. Cuma kita tidak yakin. Ya, kita tidak yakin. Sebenarnya kalau kita dalam tarekat, dalam tasawuf, salah satu kemusyrikan yang kita lakukan, musyrik ini Pak, bukan ini dosa ya, musyriknya ini.
salah satu musyrik, tapi ini tarekat ya, bukan fikih. Ketika yakin, kira-kira kita semuanya di sini hadir bahwa yakin bahwa Allah itu yang mengatur rezeki. Yakin kan semua? Kita juga yakin kan yang beri rezeki itu kan Allah. Nah, tapi ada satu yang kita tidak yakin. Kita tidak yakin kalau Allah kasih kita rezeki. Itu masalahnya. Jadi kita yakin bahwa Allah yang mengatur rezeki. Tapi kita pikir-pikir, nah kasih dia kan kira-kira atau bagaimana? Nah, itu jadi masalah. Jadi keyakinan kita itu masih setengah. Coba bayangkan kalau ada orang kita datangi, kita kenal betul, kita senang betul sama dia, atau kita cinta sama dia, kita tahu bahwa dia punya uang, dan kita pun yakin bahwa kalau saya minta uangnya dia kasihkan. Mestinya keyakinan itu yang kita tanamkan kepada Allah. Itulah yang ditanamkan oleh para wali. Kalau kelas wali itu justru beda. Dia mengatakan dimanapun tempat, di situ ada rezeki. Makanya kalau dia masukkan uangnya, tangannya di sakunya, itu biasa. Urut kayak jalur rahman dalam itu. Ketika dia membawakan pengajian, ada anak-anak orang tua yang duduk di depan itu. Anaknya menangis, anak kecil menangis itu, minta uang sama ibunya. Nah ibunya tidak bawa uang sama sekali. Anak ini menangis, ibunya mulai resah karena dia duduk di depan. Guru itu memasukkan tangannya di bawah tikar yang rumah dia tempat itu pengajian. Dia cuma masukkan tangannya di bawah tikar, kemudian dia kasih keluar, itu ada uang 10.000. Dia kasih ke anak itu, sampai pemilik rumah itu bingung. Dari mana dia dapat ini? Ini karena wali punya keyakinan seperti itu, bahwa dimanapun kita meletakkan tangan ketika Allah menghendaki, pasti dikasih. Tapi kalau mau dipakai kaidah itu Pak, tidak boleh ada uang di bank. Saya pernah tanya guru tak, bagaimana caranya? Dia bilang kuncinya ya, jangan simpan uang. Semua uang yang ada langsung sedekahkan, langsung keluarkan. Jangan simpan, hanya kau simpan untuk kau makan dengan istri. Jangan kau bilang bagaimana besok, itu urusan Allah. Oh, kalau itu dipakai Pak, pusing. Saya pikir wah tidak bisa dipakai. Saya katakan memang dulu. Dan makanya tidak bisa. Karena setiap kau titip sama Allah kasih tahu. Nanti ketika saya butuh, saya akan minta kepada ya Allah. Maka dimanapun kau masukkan tanganmu pasti kau dapat. Selama kau tidak menilai sesuatu. Wah itu ibarat Pak, tidak usah ikut dia, nanti istrinya marah-marah itu. Dia bilang ini terlalu tawakal ini kan. Jadi tapi itulah yang kalau kau wali sampai di situ, dia mengatakan kan di mana saja ada rezeki Allah. Jadi dan saya sering dapat hal-hal yang aneh Pak sebenarnya dalam kaitannya dengan sedekah dan ibadah. Saya biasa mengatakan memang kalau kita yakin pun itu luar biasa. Ada beberapa peristiwa itu yang memang tidak masuk akal sebenarnya. Ya kalau kita mau mengatakan dihitung-hitung, karena kita kan sering masih menghitung-hitung. Ini yang membuat kita hilang keyakinan karena akal yang kita pakai. Makanya ulama tarekat itu mengatakan selama kau masih menghitung, maka kau tidak akan dapat sesuatu yang tidak disangka-sangka. Karena Allah bilang, karena tanya kau pintar di menghitung, coba hitung. Lihat ya. Makanya segala sesuatu itu jangan dihitung. Makanya saya bilang sering kalau sedekah itu jangan lihat uang berapa. Ya, tutup mata saja baru ambil 1 lembar masukkan ke dalam celengan. Nanti Allah yang memberikan balasan dan juga tidak menghitungnya. Ya. Selama kita putar-putar uang itu ditarik terus masuk lagi, cari yang paling kecil itu kan jadi masalah. Buat 2.000 bonyok lagi itu kan jadi masalah kan. Iya makanya baru doanya terlalu banyak dia minta, ini kajian juga jadi masalah Pak. Jadi kadang-kadang kita itu kadang kita tidak malu ya. Saya pernah diajari oleh salah satu ulama hikmah yang mengatakan begini, ketika kau ingin bersedekah, yakinkan dirimu bahwa Rasulullah melihat apa yang kau sedekahkan. Ya. Sama dengan sholat Pak. Ketika engkau berdiri sholat, yakinkan bahwa Rasulullah itu ada di hadapanmu bersama dengan malaikat Jibril. Jadi ketika kita yakin bahwa Rasulullah ada di hadapan kita, maka kau tidak akan main-main dalam sholat. Sekaligus kau khawatir kalau bacaan itu keliru. Kemudian yang kedua, kalau mau khusyuk dalam sholat, kuncinya juga adalah yakini bahwa ini sholat terakhir engkau lakukan. Kayak tadi kita sholat isya, yakini bahwa setelah saya sholat isya nanti sudah wafat, saya tidak akan lagi sholat subuh. Sangat khusyuk itu.
Jadi menganggap sholat ini adalah sholat terakhir. Bagaimana rasanya ketika kita sholat dan itu tidak ada lagi sholat setelahnya, bahwa inilah sholat terakhir, kemudian kita sudah menghadap kepada Allah. Insya Allah itu agak khusyuk. Kita itu kadang tidak khusyuk karena selalu menganggap ini nanti sholat duhur lagi, ini sholat asar. Padahal kita tidak yakin apakah kita masih hidup. Itu. Ada juga ulama mengatakan salah satu caranya adalah seakan-akan engkau itu berdiri di antara dua jurang. Ketika ingatanmu lepas, maka engkau akan jatuh ke belakang dan itu masuk neraka. Tapi ketika engkau selalu khusyuk, maka engkau akan ditumpu ke depan dan itu adalah surga. Jadi jaga itu supaya tidak lepas. Ketika engkau lalai sedikit, maka engkau akan jatuh ke jurang neraka. Itu seperti berdiri di dua tepian, di depan surga, di belakang neraka. Itu juga yang bisa membuat kita khusyuk. Karena kalau dikasih tahu bilang sholat terakhir, kalau orang tidak takut mati, Pak, itu tidak akan khusyuk itu. Karena dia bilang, begini tidak masalah. Jadi kalau orang paling takut sama mati, ya kan ada orang kan takut mati, Pak. Ada itu, baru diingatkan mati, langsung gemetar itu, keringat dingin. Iya. Dan saya termasuk, terus terang ya, saya itu termasuk tidak takut mati. Terus terang, saya tidak tahu kenapa. Bukan berarti saya banyak kebaikan, tidak. Oh, banyak juga dosanya. Jangan bilang ustaz itu tidak banyak dosanya, banyak juga itu. Iya. Tapi kami pernah diajari dalam tasawuf untuk yakin, untuk tidak takut mati. Artinya kenapa? Kita itu sebenarnya setiap malam kan mati. Iya. Yang penting persiapkan diri aja. Makanya yang kuncinya itu dalam keadaan ada wudu, jangan terpisah dengan wudu. Kalau batal wudu, berwudu cepat. Kalau kita meninggal dalam keadaan wudu kan dihukum mati syahid. Kemudian saya kasih tahu kuncinya. Niat sholat dengan niat mau sholat itu beda. Niat sholat itu ada pada takbiratul ihram, tapi niat sholat itu ada pada sujud terakhir. Makanya sambung terus sholat, sambung itu. Jadi ketika kita sujud terakhir sholat isya, niatkan memang untuk sholat subuh. Jadi kita berjalan kemana saja itu pasti menuju ke sholat. Kita mau tidur, kita mau makan itu menuju ke sholat. Kalau meninggal itu menuju ke sholat. Itulah yang dimaksud orang Bugis sampai terpetuh. Artinya jangan kau putuskan karena kapan kau salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kau tutup. Itu kan waktu perayanya banyak sekali. Mestinya kau sambung, makanya sholat itu ditutup dengan salam. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Salam itu kan cuma dua, ketemu dengan berpisah. Makanya sebelum kau salam ke kiri, salam ke kanan dulu, sambung dulu waktu berikutnya, baru kau lepas waktu setelahnya. Itu yang dimaksud menyambung terus. Karena kita kan 5 menit di sholat, menit 5 menit kan. Kalau 5 kali 5 25, dah cukup setengah jam waktu kita gunakan sholat. Nah 24 jam waktu dikasih. Kalau kita sholat cuma setengah jam, gosip 2 jam, itu sudah bangkrut 1 jam setengah, Pak. Nggak bisa menutup itu. Makanya dari situlah harus disambung. Kita sholat duhur, sujud terakhir, niatkan memang untuk sholat asar. Di sujud terakhir sholat asar, sambung memang ke sholat maghrib. Jadi setiap perjalanan kita, mau ke sungai, mau ke kebun, mau ke pasar, mau kemana, ke kantor, tetap menuju ke sholat. Karena kita sudah niatkan untuk sholat. Dan itulah orang yang setiap langkahnya diampuni dan setiap langkahnya diberikan pahala. Dan ketika dia meninggal, walaupun di masa dia meninggal, tetap mati syahid karena dia menuju ke sholat. Itu hakikatnya sebenarnya jadi masuk dengan sepejat tempat tuh menurut orang Bugis. Tapi ada orang yang salah paham. Dan bila sholat tidak terputus, itu tidak sholat. Begini saja. Selesaikan aja. Itu bukan sholat, itu tafakur. Ini jadi masalah ini. Jadi karena ini sudah masuk waktu. Saya kira cukup sekian akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.